Satu hari di Jogja bisa kemana aja? Kali ini saya akan mengajak kalian menjelajahi Jogja dengan cara yang unik. Bersepeda menyusuri rute heritage dari Kerta sampai ke Pleret. Dan kegiatan ini full gratis loh. Sepeda udah disediakan, dapat snack dan air mineral, dapat voucher 10.000 yang dapat ditukarkan nanti di pasar, dapat ilmu, dapat sehatnya juga. Dimana lagi coba kalau bukan di Jogja Heritage Cycling. Kegiatan ini mempunyai 2 rute, tergantung tanggalnya, yaitu rute pertama Kerta Pleret dan rute kedua Kota Gede. Karena saya berkesempatan dapatnya rute Kerta Pleret, maka perjalanan dimulai dari Gerbang Pleret di Bantul. Perjalanan tur ini akan berlangsung kira-kira 2-3 jam. Dan dari sini kita akan dibawa untuk merasakan kemegahan ibu kota Mataram Islam pada abad ke-17, khususnya pada masa Sultan Agung dan Amangkurat I setelah perpindahan dari Kota Gede. Tempat pertama yang akan kita singgahi adalah Masjid Takorup Kanggotan dan Makam Kiai Kategan. Masjid bersejarah ini diperkirakan dibangun pada masa Kesultanan Mataram Islam saat beribu kota di Kerta. Masjid ini itu mulai direnovasi, direvitalisasi itu tahun 1900-an. Di utara masjid terdapat replika prasasti Wihara 1 beraksara dan berbahasa Jawa. Dan di sebelah barat masjid terdapat kompleks makam Kiai Kagetan. Beliau merupakan seorang penghulu Kesultanan Mataram Islam pada masa Sultan Agung. Nah, dengan adanya penemuan-penemuan ini membuktikan bahwa Kerta tidak hanya berperan sebagai pusat pemerintahan pada masa Mataram Islam, tetapi juga menjadi pusat keagamaan sejak era Mataram kuno. Kita lanjutkan lagi tur kita selanjutnya dan kita menuju ke cagar budaya Situs Kerta. Jadi Situs Kerta atau yang dikenal sebagai Lemah Dur atau Siti Inggil Kerta adalah situs yang memiliki nilai sejarah yang penting karena tempat ini menjadi saksi perpindahan pusat pemerintahan Mataram Islam dari Kota Gede ke Kerta pada masa pemerintahan Sultan Agung. Penyebutan Lemah Dur berasal dari toponimi kuno yang menunjukkan bahwa di lokasi ini terdapat gundukan tanah tinggi yang dimana posisinya setinggi 1-1,5 meter dari permukaan tanah saat ini dan diyakini sebagai bekas Siti Hinggil Keraton Kerta. Situs ini adalah sebuah kompleks bangunan yang terletak di tanah yang telah ditinggikan. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat penting di area Kedaton untuk melangsungkan acara-acara sakral. Oh iya, jika kamu berminat mengikuti Jogja Heritage Cycling ini, kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Sabtu. Kamu cukup mendaftar di website resminya di jogjaheritage.com. Kamu bisa war tiketnya 3 hari sebelum hari H. Karena kegiatan ini kuotanya terbatas. Setelah masuk di website resminya, scroll sampai ke bawah dan klik Jogja Heritage Cycling. Pilih tanggal dan isi nama, nomor WA, tanggal lahir, instansi dari mana, kota asal, dan isi riwayat penyakit jika ada. Setelah selesai pengisian, tunggu hingga panitia menghubungi kamu di H-1 sebelum keberangkatan untuk konfirmasi kembali kehadiran. Namun jika tidak ada chat dari admin sampai H-1, silakan war tiket kembali sampai dapat. Selamat mencoba.
Sepanjang perjalanan kita akan melewati kebun, sawah, rumah-rumah penduduk, dan aliran sungai kecil. Untuk perjalanannya sendiri lumayan menantang, namun relatif datar. Jadi cocok banget untuk gue rame-ramai dengan santai. Sesekali kita akan melewati jalanan sempit di antara pematang sawah dan melewati jalanan besar agak ramai kendaraan. Jadi pastikan kamu untuk tetap hati-hati dan saling jaga jarak. Lanjut, kita akan beralih ke Museum Pleret. Museum Pleret ini didirikan sebagai upaya pelestarian dan penyajian peninggalan sejarah yang ditemukan di Kabupaten Bantul. Museum ini berdiri di atas bekas lokasi Keraton Mataram Islam. Nah, ini adalah salah satu sumur peninggalan zaman dulu yang masih ada sampai sekarang. Konon, kata petugas di sini, kadangkala ada warga yang masih mengambil air dari sumur ini untuk keperluan tertentu. Oh iya, untuk masuk dan berkunjung ke museum ini tidak dipungut biaya loh, alias gratis. Namanya penggoran. Penggoran itu tempat untuk makan kuda. Ya. Masa prasejarah. Untuk masa prasejarah yang dibayangkan sekitar masa Neolitik, ya, zaman Batu Muda. Nah, kalau yang masa Hindu Buddha, ini ada struktur pemuncak candi. Jadi kan candi itu ada 3 komponennya: pemuncak candi, tubuh candi, dan kaki candi. Udah sering ke candi? Udah pernah? Nah, ini namanya Ratna. Ratna itu pemuncak candi Hindu. Kalau Buddha itu namanya stupa. Stupa itu yang ada di tengah itu biasanya berjambut dan juga perutnya tundila. Tundila itu buncit. Nah, berikut beberapa tips dari saya jika ingin trip di Jogja Heritage Cycling. Yang pertama, kamu cukup membawa barang seperlunya saja. Mengenakan pakaian outdoor yang sopan dan nyaman untuk mendukung aktivitas bersepeda kamu. Terus yang kedua, gunakan sunscreen. Dan terakhir, hormati area situs dengan memperhatikan rambu di sekitar kotak ekskavasi. Tidak merusak serta tidak meninggalkan sampah. Coba yang lain, bebas silakan. Oke, itu bukan ibadah jiwa pada Bantul. Yogi secara musik merupakan lagu tinggal yang menembus dan memiliki cerak di salah satu sisinya. Air yang membasuh juga. Antara Islam sampai era kolonial. Jadi kan dulu pertama kali antara Islam itu di mana? Di Kota Gede. Terus setelah itu pada masanya Sultan Agung itu dipindahkan ke Kertong. Jadi ke situs Kertong belum? Ya, nah terus setelah itu dipindahkan oleh Hamengkubuwono I ke Pleret. Nah, berarti sekarang kita berada di dalam Jeron Benteng. Karena di sebelah museum ini ada situs Kedaton 4, itu adalah situs benteng sisi baratnya dari Keraton Pleret. Nah, kalau teman-teman mau lihat, di sini ada hologram Siti Hinggil Kertong. Kira-kira penggambarannya seperti ini. Kalau tadi ke situs Kertong, di sana kan ada 2 buah upak. Nah, kalau penggambaran bangunan Siti Hinggilnya kira-kira seperti ini. Bata merah sama batu putih, batu tuh. Nah, yang dominan pakai batu bata itu ada di bagian benteng. Sumur Gumuling itu juga ada jobongnya. Kalau zaman dulu itu pakainya jobong dari tanah liat. Kalau sekarang kan dari beton. Kalau dulu seperti ini, tapi ini ditemukannya di Bibis, di Bantul. Pelembabnya, di situ sebelah juga ada pelembabnya. Itu seperti pipa
namanya Kerisan Bu Inten Luk 11. Nah, sebelum perhentian terakhir kita di kantor Kelurahan Pleret, terakhir kita akan singgah di pasar tradisional Pleret untuk menukar voucher 10.000 tadi yang diberikan di awal kegiatan. Dan ternyata pasar Pleret ini diperkirakan sudah ada sejak masa kerajaan Mataram Islam beribu kota di Pleret. Dan pada masa kolonial Belanda, pasar ini terus berkembang. Oke teman-teman, ini kita sudah selesai dengan kegiatan kita dan sekarang kita pulang. Dan bye-bye.